Baik, ya, selamat siang Pak Guru. Nah, kali ini saya akan coba memberikan panduan mulai dari awal ya, Nah, sebelumnya saya informasikan kalau mau buat baru dari Google Drive itu biasanya agak susah karena kalau kita klik tambah itu tidak ada tambahan Google Formulir. Ini yang ada hanya folder, upload, pindai, Google Dokumen, Spreadsheet, dan Google Slide. Sedangkan untuk tambah formulir itu tidak ada. Oleh karena itu kita buka lewat, kalau mau buat baru, itu buatnya lewat Google Chrome. Kita buat lewat Google Chrome. Nah, ketik drive.google.com, maka otomatis akan diarahkan ke drive kita yang aplikasi tadi. Itu. Nah, setelah terbuka seperti ini, pastikan ini titik 3 yang di atas ini, yang di pojok kanan atas ini diklik. Pastikan situs desktopnya tercentang. Pastikan situs desktopnya tercentang. Karena kalau tidak, maka nanti tampilannya akan tampilan HP. Nah, kalau ini tercentang, maka yang seperti ini adalah tampilan yang sama dengan tampilan yang ada di laptop. Itu sama persis seperti ini. Nah, untuk membuka atau membuat formulir baru atau soal online dengan Google Formulir yang baru, klik plus atau tambah, kemudian klik lainnya. Nah, di atas sendiri ini ada Google Formulir, lalu kita klik formulir kosong. Oke, sedang loading. Ya, maklumlah kalau lama karena jaringannya di Moswaren seperti ini. Nah, ini tampilan awal terkait Google Formulir yang kosong. Ini saya mulai dari awal ya, supaya nanti di sini saya akan coba jelaskan bagaimana settingnya dan lain sebagainya. Nah, jika Pak ingin membuat soal online dengan menggunakan Google Formulir yang baru, atau nanti edit sama saja sebenarnya. Tapi ini sengaja saya mulai dari nol supaya Pak bisa paham awalnya seperti apa. Oke, sekarang untuk sebelum kita mulai untuk membuat soal, terlebih dahulu jangan lupa klik titik 3 yang di samping foto ini, yang di samping foto kita. Nah, kemudian klik setelan. Nah, klik setelan. Ini saya jelaskan setelannya. Di umum ini ada kumpulkan alamat email. Ini kalau kita klik, maka email yang kerja otomatis akan terkumpul gitu. Tapi karena kita anak-anak SD, saya kira tidak perlu lah gitu ya. Kemudian perlu masuk, batasi ke 1 tanggapan. Ini kalau misalnya kita klik, maka anak-anak hanya bisa kerja 1 kali. Hanya bisa mengirim 1 kali. Tapi kalau ini kita lepas, nah, mereka bisa mengirim lebih dari 1 kali. Gitu ya. Nah, kemudian yang di bawah ini edit setelah mengirim, kemudian lihat diagram ringkasan. Kalau kita centang, maka mereka bisa mengedit. Ya, kemudian kita centang, mereka bisa melihat diagram ringkasan. Tapi kalau saya biasanya yang 2 di bawah ini saya tidak pernah centang. Itu kalau saya. Kemudian yang perlu masuk ini, kalau saya centang, kalau misalnya saya mau ambil nilai gitu, itu baru saya centang karena mereka harus kerja 1 kali. Kalau hanya untuk latihan-latihan, saya lepas biasanya. Gitu ya. Oke, yang berikutnya presentasi. Nah, presentasi ini tampilkan status progres. Ini kalau dicentang, maka anak-anak akan melihat status progresnya.
Kemudian yang kedua ini acak aturan pertanyaan. Acak aturan pertanyaan ini kalau kita centang maka otomatis pertanyaan yang kita buat di Google Formulir itu akan teracak dengan secara otomatis. Yang tadinya ketik di nomor 1, otomatis dia akan mengacak diri secara otomatis, akan mengacak mungkin dia posisinya di 3 atau 5. Jadi setiap anak yang membuka secara bersamaan sekalipun, urutan soalnya tidak akan sama, seperti itu. Nah, kalau yang di bawah ini biasanya saya tidak pernah centang gitu. Makanya untuk apabila acak urutan pertanyaan ini kita centang, ya seperti tadi ya, otomatis nomor-nomor soal yang kita buat itu akan teracak. Makanya sangat disarankan kalau membuat soal dengan menggunakan Google Formulir, nomor urut soalnya kalau bisa tidak usah dicantumkan, termasuk optionnya, pilihan ganda, optionnya A, B, C, D itu tidak usah dicantumkan karena otomatis biasanya mereka teracak gitu. Karena kalau kita kasih nomor atau kasih pilihan A, B, C, D, nah nanti ketahuan, tetap mereka bisa saling nyontek gitu. Nah, pesan konfirmasi ini bisa ditulis, bisa juga tidak. Nah, kalau saya biasanya tulisnya terima kasih saja, terima kasih. Semoga sukses. Ini kalau saya biasanya gini. Nah, kemudian yang berikutnya kita klik. Nah, di sini di samping presentasi ini masih di setelan ya, ini masih di setelan. Jadi setelan ini ada 3, ada umum, ada presentasi, dan yang kedua ada kuis. Nah, di kuis ini kalau kita mau membuat soal, maka tombol ini harus on. Jadikan ini sebagai kuis. Karena kalau tidak, maka itu tidak tidak bisa menjadi kuis atau tidak bisa menjadi soal. Nah, kemudian yang ke bawahnya opsi kuis ini dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Setelannya seperti ini. Nah, setelah kita klik jadi kuis, maka ini harus ya, kalau mau buat soal ini harus on. Kalau misalnya hanya untuk formulir pendaftaran, ini tidak on tidak apa-apa. Kalau hanya untuk formulir pendaftaran. Tapi kalau untuk soal, membuat soal ini harus on, kuis. Nah, setelah semua selesai sesuai dengan keinginan kita, klik simpan. Nah, di sini baru kita bisa mulai. Kita bisa mulai. Oke, di atas ini formulir tanpa judul yang di atas ini adalah nama file, sedangkan yang di bawah ini adalah kopnya, kop dari soal yang nanti akan dilihat oleh anak-anak. Biasanya nama file dengan kop ini hampir sama. Contoh saya buat soal latihan kelas 6 tema 7 misalnya. Ini ya, soal latihan kelas 6 tema 7 misalnya. Nah, setelah ini baru diklik, otomatis akan tercopy. Nah, di deskripsi formulir ini terserah kita mau isi apa. Nah, kalau saya biasanya saya tulisnya soal dibuat oleh saya dan bisa dikerjakan dengan menggunakan HP Android melalui WA. Nah, kalau saya biasanya tulisannya begini. Pak mau tulis yang lain juga silahkan. Nah, ya, yang berikutnya ini kop, yang lembar di atas ini kop. Nah, ini kop. Jadi nanti ini yang yang terbaca oleh anak-anak. Nah, sedangkan yang berikutnya pertanyaan tanpa judul. Nah, seperti kemarin saya bilang bahwa ini kita buat dua bagian. Ya.
Untuk oke, saya jelaskan dulu tombol-tombol yang di bawah ini. Tambah ini tombol tambah ini adalah kita gunakan untuk menambah menambah pertanyaan gitu ya, menambah pertanyaan. Tambah pertanyaan ini bisa kita lakukan dengan klik tombol plus atau kita bisa klik tombol ini. Tombol copy ini, tombol copy ya. Oke, tunggu. Ini saya hapus dulu salah satu supaya nggak bingung. Nah, ini yang pertama tadi ya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya, tombol plus. Ya, kemudian yang kalau mau menambah keterangan, menambah teks untuk keterangan, ini yang logo TT ini, yang di sebelah ini untuk menambah gambar, ini untuk menambah video. Nah, untuk menambah bagian, klik yang kotak sama dengan ini. Tapi itu nanti. Nah ya, itu nanti. Oke, sekarang kita buat dulu yang ini. Karena ini bagian pertama atau halaman pertama, maka sebaiknya kita buat identitasnya dulu. Contohnya seperti nama lengkap misalnya. Nama lengkap misalnya. Oke ya, nama lengkap. Ini pilihannya karena ini untuk identitas, maka kita pilih jawaban singkat saja. Nah, supaya nanti anak-anak menjawabnya berbunyi teks jawaban singkat. Terus jangan lupa ini dinyalakan, wajib diisi. Ini karena masih identitas. Ya, ini untuk identitas. Oke, yang berikutnya kita tambahkan lagi nama lengkap, kemudian asal sekolah gitu ya, jawaban singkat lagi. Jadi di atas ini nama lengkap dan ini harus on. Nah, kalau on maka otomatis akan muncul bintang di atas seperti ini, itu. Oke, asal sekolah, kemudian kita copy lagi asal kabupaten garis miring kota. Oke, jawaban singkat. Nah, mungkin identitas yang kita perlukan hanya 3 misalnya. Kalau saya hanya seperti ini gitu ya. Terserah Pak, nanti bisa tambahkan lagi yang lain, atau mungkin kelas, atau mungkin apa, silahkan. Nah, setelah identitas kita rasa cukup, kemudian kita klik yang ini nih, yang sama dengan ini, yang di samping kanan bawah ini, yang di pojok kanan bawah, sama dengan kotak ini, kita klik untuk menambahkan halaman berikutnya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi, di atas ini jadi bagian 1 dari 2, kemudian yang berikutnya ini jadi bagian 2 dari 2, gitu ya. Nah, setelah ini baru ini kop soalnya untuk halaman 2, baru kita tulis, kalau saya biasanya tulis ini pilihan jamak, kalau dulu pilihan ganda gitu ya. Nah, kemudian deskripsinya silahkan baca soal dengan seksama, kemudian pilih salah satu jawaban yang dianggap paling benar. Oke, mungkin deskripsinya seperti itu. Oke, deskripsinya seperti ini. Lalu untuk menambah pertanyaan, kita klik plus yang di pojok kiri bawah ini. Kita klik plus.
Nah, ini baru kita buat soalnya. Kita buat soal. Kemudian soal ini yang gampang-gampang saja ya. Soal, saya kasih contoh satu soal ya Pak ya. Nanti bisa ditambah lagi. Kemudian contohnya biar gampang matematika saja lah. Tambah 3 ditambah karena kelas 6 ya, ditambah 4 dikali 3 tambah 4 dikali 2 misalnya, sama dengan titik-titik. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan untuk membuat soal ya. Soal kalau misalnya ada gambar, nah Pak perhatikan ini di samping kanan ini. Ya, di samping kanan ini, samping kanan soal ini ada gambar kotak. Ini yang kita gunakan nanti untuk memasukkan gambar kalau misalnya dalam soal itu ada gambarnya, gitu ya. Samping kanan ini, di samping kanan soal ini adalah tempat untuk memasukkan gambar atau video yang mana dalam soal itu ada gambar atau videonya, gitu. Nah, kemudian di bawah soal ini ada pilihan, kita klik. Nah, di sini ada pilihan jawaban singkat. Ada pilihan yaitu jawaban. Ini nggak terbaca semua ya. Nah, ini jawaban singkat. Ini biasanya untuk isian titik-titik kayak tadi di identitas. Paragraf di bawahnya ya, paragraf ini untuk soal uraian biasanya seperti itu. Kemudian pilihan ganda atau pilihan jamak seperti biasalah. Kemudian kotak centang. Nah, kalau kotak centang ini saya ulangi, kalau pilihan ganda itu pilihannya hanya satu. Kalau kotak centang itu anak-anak bisa memilih lebih dari satu. Nah, drop down. Kalau drop down itu pilihannya sama seperti ini, ini namanya drop down, gitu ya. Jadi ada pilihan yang bersifat drop down, diklik panahnya baru muncul pilihannya, seperti itu. Upload file ini untuk mengupload file. Kalau misalnya dalam jawabannya nanti kita butuh file, contoh mungkin gambar, video, atau PDF, atau Word, atau Excel. Nah, itu nanti upload file. Skala linear ini untuk matematika, biasanya untuk jawaban matematika, diagram, dan lain sebagainya. Kisi pilihan ganda ini biasanya untuk menjodohkan. Petak kotak centang juga biasanya untuk pilihan ganda. Menjodohkan. Jadi menjodohkan ada dua versi, yaitu kisi pilihan ganda atau petak kotak centang. Tapi kalau saya biasanya pakai kisi pilihan ganda kalau saya. Nah, kemudian yang berikutnya tanggal dan waktu ini biasanya digunakan untuk formulir, mungkin formulir pendaftaran yang membutuhkan tanggal lahir misalnya, seperti itu. Oke ya. Jadi saat ini kita pilihan ganda, kita klik pilihan ganda. Oke, jawabannya. Nah, ini jawabannya. Silakan diperhatikan ini. Dalam opsi 1 ini jawabannya ini ada, kita bisa ketik 3 tambah 4 kali 2. 3 tambah 4 kali 2. Nah, mungkin anak-anak jawab opsinya 3 tambah 4, 7. 7 kali 2, 14 misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian diperhatikan lagi di sebelah kanannya ini, Pak. Di sebelah kanannya ini juga adalah tempat untuk memasukkan gambar atau video yang mana ketika Pak buat soal nanti pilihan jawabannya adalah berupa gambar, gitu ya. Berupa gambar. Jadi diklik saja. Nah, silahkan unggah atau dari kamera langsung foto melalui URL ya. Melalui URL berarti kita cari di
atau ambil dari foto atau dari Google Drive atau dari Google penelusuran gambar dan lain sebagainya gitu. Nah kalau unggah ini harus siap dulu filenya di HP atau laptopnya gitu. Sama dengan yang di soal ini tadi, sama. Nah ini sama gitu ya. Oke, sudah. Ini untuk opsi pertama sudah. Karena pilihan ganda ya, kita buatkan opsi. Tambahkan opsi lainnya. Tambahkan opsi, klik tambahkan opsi. Opsi kedua misalnya 3, hitungannya 3 kali 2 6 tambah 4 10 misalnya. Tambahkan opsi lagi, dari belakang 4 kali 2 8 tambah 3 11 misalnya. Tambah opsi lagi, mungkin jawabannya berapa ya? 11, 10, 14. Oh, harusnya ini 10 dulu. Ini 14. Oh, ini 11. Oh, maaf, di sini 14, di sini 11, di sini 10. Jadi pilihan tidak boleh sama. Oke, yang opsi keempat misalnya 17 misalnya gitu ya. Nah nanti kalau misalnya opsinya kelebihan, Pak tinggal klik silang di sebelah ini, di sebelah kanan ini gitu ya. Oke. Nah yang berikutnya, setelah satu soal ini siap, jangan lupa wajib diisi ya, jangan lupa wajib diisi, karena kalau tidak, kalau ini tidak on, maka nanti anak-anak sekalipun tidak isi bisa kirim gitu. Makanya ini harus wajib diisi supaya kalau tidak diisi anak-anak tidak bisa kirim gitu. Wajib diisi. Nah, sekarang perhatikan centang yang di sebelah kiri ini. Ini kita klik. Nah, ini untuk membuat poin ya. Ini poinnya, mungkin satu soal Pak mau kasih poin 10 misalnya, atau 2 atau berapa, terserah. Ya, terserah. Kalau saya biasanya poin maksimalnya 100. Nah, tinggal saya bagi ada berapa soal gitu. Terus saya biasanya juga perhatikan bobot soalnya gitu. Nah, kemudian kita pasang kuncinya. Yang benar adalah 4 kali 2 8 tambah 3 11. Jadi kunci jawabannya adalah 11. Nah, ini baru terlihat nanti gitu ya. Nah, setelah selesai ini semua, poin sudah, kunci jawaban sudah, baru kita klik selesai. Nah, gitu ya. Jadi ini untuk membuat soal. Untuk membuat soal. Nah, kalau sudah, soal nomor 1 sudah, mau tambahkan lagi, boleh Pak tambahkan dengan menggunakan klik tambah yang di pojok kiri bawah ini, atau yang ini, yang apa namanya, yang copy ini, yang copy gitu ya. Bisa dari copy ya, bisa dari copy, bisa juga dari tambah. Nah, kalau dari tambah berarti kosong. Kalau copy berarti sama dengan yang di atas gitu ya. Oke, kita anggap saja sudah selesai ya. Anggap saja sudah selesai pembuatan soalnya. Jadi settingannya seperti itu tadi. Settingannya seperti itu. Nah, jadi ini nanti tampilannya. Ini saya jelaskan. Ini adalah menu pertanyaan. Jadi menu pertanyaan yang kelihatan oleh Pak, yang kelihatan oleh kita selaku guru yang buat soal. Kemudian di sebelah ini ada menu respon. Nah, menu respon ini di sini ada 0 tanggapan karena jadi nanti kalau misalnya sudah ada yang kerja, maka otomatis 0 ini berubah sesuai dengan berapa orang yang sudah kerja. Kemudian kalau misalnya Pak mau tampilkan di
file Excel, ini bisa diklik Excel-nya, ya, Excel yang hijau ini bisa diklik. Nah, tinggal klik buat saja, buat spreadsheet baru. Ini juga nanti tersimpan otomatis di Drive, Kalau misalnya belum pernah ada, tinggal buat spreadsheet baru. Kalau yang sudah pernah ada, pilih spreadsheet yang ada. Tapi karena belum pernah ada, bisa diklik buat, gitu ya. Kalau saya ini, kalau hanya untuk pelatihan, karena ini saya nggak buat. Kemudian titik 3 ini, nah titik 3 ini adalah settingan. Yang di atas ini dapatkan notifikasi email untuk tanggapan baru. Jadi, kalau misalnya ada orang atau anak yang kerja, otomatis akan ada pemberitahuan di email kita, sekalipun kita tidak cek. Ini kalau kita centang ya. Nah, kalau tercentang, maka otomatis nanti kita akan mendapatkan pemberitahuan melalui email. Nah, akan mendapatkan pemberitahuan melalui email, gitu ya. Oke, saya centang saja supaya. Nah, kemudian menerima tanggapan ini harus on supaya anak-anak bisa kerja. Karena kalau ini off, maka anak-anak tidak akan bisa kerja. Gitu ya. Anak tidak bisa kerja. Jadi nanti setting kalau misalnya Pak kasih waktu sampai 3 hari ke depan misalnya. Nah, kalau sudah 3 hari dimatikan aja. Kalau untuk ulangan, kalau untuk pengambilan nilai, tapi kalau untuk yang biasa latihan-latihan biarkan saja on. Gitu ya. Jadi ini setting responnya. Oke. Kita kembali ke pertanyaan. Jadi sudah bisa difahami Pak ya. Nah, yang berikutnya, dari warna ini bisa disetting dengan menggunakan yang gambar apa ini? Ini bisa kita setting dengan mengganti warna misalnya. Silakan. Jangan lupa klik terapkan. Kemudian kalau mau dikasih gambar crop, ini pilih gambar ini dari gambar header, pilih gambar bisa. Kalau mau dikasih gambar crop, silahkan. Kantor dan sekolah, ilustrasi dan lain sebagainya silahkan. Atau mengambil dari foto silahkan. Gitu ya. Ini saya nggak perlu. Dan kita klik terapkan. Nah, berubah otomatis. Warnanya berubah. Nah, kemudian sebelumnya kita preview dulu. Pratinjau, preview. Jadi untuk melihatnya, klik tanda titik 3 tumpuk ini, klik pratinjau. Nah, ini tampilan di anak-anak. Nah, ini asal sekolah, nama lengkap, asal kabupaten. Baru nanti klik berikutnya untuk melihat soalnya. Oke, contoh asal sekolah. Nah, ini tadi kan otomatis teracak, padahal saya buat awalnya adalah nama lengkap. Tapi yang di atas muncul asal sekolah, gitu ya. Wajib diisi. Ya, pertanyaan ini wajib diisi. Asal sekolah, mungkin saya tulis SD gitu aja. Kemudian ini contohnya saya, asal kabupaten Sorsel misalnya. Klik berikutnya, baru masuk ke halaman soal. Nah, ini baru masuk ke halaman soal. Ini kop yang tadi. Kemudian ini subkopnya, subjudulnya, pilihan jamak ini. Nah, ini baru soalnya, gitu ya. Ini baru soalnya. Ini karena tadi yang soal kedua saya tidak isi, makanya tampilan seperti ini. Gitu ya. Oke, kita kembali. Oh, batal. Ya, kita kembali. Kemudian, kalau sudah dirasa cukup, baru kita kirim. Klik yang seperti apa ini? Seperti pesawat kertas ini. Kita klik. Nah, ini. Terserah mau dikirim ke email. Ini gambar amplop ini. Mau dikirim ke email bisa. Ya, kemudian yang di tengah ini. Nah, ini adalah linknya. Kalau kita mau bagi link. Tautan ya. Yang di atas ini, ini terlalu panjang, maka kita klik perpendek URL, perpendek link gitu ya. Nah, baru klik salin gitu. Nah, kemudian yang di pinggir ini adalah
link kalau misalnya kita mau taruh di blog. Nah, kayak saya biasanya taruh soal di blog. Tuh. Di www apa gitu. Yang penting Pak punya sendiri dulu. Kalau saya kan sudah ada, jadi saya sering taruh soal di blog saya di sodiksorsel.com. sodiksorsel.com itu saya. www.sodiksorsel.com itu saya punya. Nah, setelah sip, kita klik ini dulu, perpendek URL, ini sudah pendek, baru klik salin. Nah, jika sudah tinggal Pak bagikan bagikan linknya tadi kepada anak-anak. Dengan demikian maka sudah selesai. Ini berarti sudah jadi. Seperti itu settingnya. Oke Pak, bisa dimengerti ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selamat siang, selamat belajar, selamat mencoba. Semoga sukses. Oke, tunggu. Kita kirim dulu linknya. Nah, kirim ke Pak ya. Tempel. Nah, ini link pendeknya. Kirim. Oke, seperti itu.